Halo anak ibu semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Atau ada yang sakit? Sehat semua ya? Ya, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sangat berlimpah buat kami, di mana Tuhan selalu memberkati kami dalam setiap kegiatan kami. Tuhan yang baik, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan memberkati agar semua pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna. Amin. Ya. Nah, coba buka buku kita pada hari ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran apa coba? Pada bab 3 ya. Pada bab 3 ini temanya adalah setia berdoa dan membaca Alkitab. Nah, apa sih itu berdoa dan membaca Alkitab ya kan? Pasti semua kita bertanya-tanya. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan dulu apa artinya membaca Alkitab dan berdoa. Nah, berdoa itu adalah nafas hidup orang Kristen ataupun cara manusia berkomunikasi. Nah, itu dia pengertian berdoa. Yang kedua itu membaca Alkitab. Coba siapa yang tahu apa artinya? Nah, membaca Alkitab itu adalah kata-kata ataupun firman Allah yang ditujukan kepada kita umat manusia. Ya, manusia. Nah, sekarang sebelum kita memahami lebih lanjut apa itu berdoa dan apa itu membaca Alkitab, coba kita simak dulu video berikut ini ya. Bertahan hidup tanpa bernafas. Kerohanian kita pun juga demikian. Jangankan bertumbuh, bertahan saja tidak akan bisa tanpa adanya doa. Berdoa bukan hanya sebatas meminta-minta kepada Allah. Berdoa adalah menghirup Allah masuk ke dalam roh manusia. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa manusia memiliki 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah bagian paling luar yang dapat dilihat dan disentuh. Jiwa adalah bagian di dalam batin manusia untuk berpikir, merasakan, dan memilih. Lalu bagian yang paling dalam dan tersembunyi dari manusia adalah roh. Melalui roh ini, manusia dapat berkontak dengan Allah dan menerima Allah. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Allah adalah roh. Karena itu dia bisa masuk ke dalam roh manusia. Sama seperti ketika bernafas, manusia menghirup oksigen ke dalam tubuhnya. Berdoa pun demikian, yaitu menghirup Allah. Karena itu, manusia tidak dapat berdoa seminggu sekali atau sebulan sekali. Jika demikian, manusia akan jauh dari Allah. Apa maksudnya jauh dari Allah? Ini berarti manusia tidak mendapatkan Allah, dan Allah tidak mendapatkan manusia. Satu-satunya jalan bagi manusia untuk mendapatkan Allah dan membiarkan Allah mendapatkan manusia adalah berdoa. Efesus pasal 6 ayat 18 mengatakan, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Hanya dengan berdoalah manusia bisa hidup dan bertumbuh dalam penghidupan rohaninya. Tuhan, doa adalah nafasku. Aku mau hidup dan bertumbuh melalui berdoa setiap hari dan mendapatkan dirimu. Amin. Iya, baiklah. Setelah kita semua mengamati video yang diputar tadi, nah, apa katanya bahwa kita harus berdoa setiap hari. Tidak boleh seminggu sekali ataupun sebulan sekali, karena itu adalah nafas hidup orang Kristen. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada yang tidak mengerti atau ada yang mau bertanya? Ya, kepada Putri, mau bertanya? Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar doa kita dijawab oleh Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita harus berdoa dengan benar dan
benar-benar kita yakin bahwa Tuhan Yesus akan menjawab doa kita. Nggak boleh kita ragu-ragu agar seluruh apa yang kita inginkan, apa yang kita minta dapat dijawab oleh Tuhan. Itu semua terjadi atas kehendak Tuhan nantinya. Sudah mengerti, Putri? Atau masih ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Baik. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kalian menghafalkan ayat Alkitab favorit kalian. Semua bawa Alkitab kan? Semua bawa Alkitab? Ya, bagus. Nah, kalian hafalkan ayat Alkitab favorit kalian dan coba pelajari bagaimana cara berdoa yang benar. Oke, Ibu kasih waktunya 10 menit. Oke, sudah 10 menit kan? Ya, sudah hafal semuanya ayat Alkitab favoritnya? Sudah? Yuk, satu orang yang mau ke depan. Siapa yuk? Oh, Winda, ke depan yuk. Bacakan ayat Alkitab favoritnya dan bagaimana caranya berdoa dengan benar kepada Tuhan. Ibu persilahkan. Wah, kita kasih dulu tepuk tangan untuk Winda ya. Iya, bagus sekali tadi ayat Alkitab favoritnya ya. Apa tadi? Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Luar biasa ayat Alkitabnya itu. Kenapa luar biasa? Karena kita sebagai umat manusia, Tuhan bilang kita harus bersukacita senantiasa. Kita harus selalu mengucap syukur atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagus sekali ya. Dan Winda tadi sudah mempraktekkan cara berdoa yang benar. Bagaimana kita harus fokus, kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh di dalam meminta agar Tuhan mendengarkan doa kita. Apalagi doa seorang anak adalah doa seorang anak adalah doa yang Tuhan mendengarkan, karena anak-anak Tuhan kan semua luar biasa. Hidup di dunia ini mencari anak garam dan terang dalam dunia. Luar biasa ya. Nah, kita semua sudah mengerti dan memahami bagaimana itu setia berdoa dan membaca Alkitab. Nah, sekarang Ibu minta satu orang ke depan untuk menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dengan singkat saja. Ayo, siapa yang mau? Nanti Ibu kasih hadiah pulpen. Ayo ke depan. Iya, katanya Reza mau menyimpulkan kesimpulan kita pada hari ini. Coba kita dengarkan apa katanya ya. Oke. Bagus sekali tadi Reza menyimpulkannya ya. Jadi tadi kata Reza, berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dan membaca Alkitab itu sangat penting karena firman itu ditujukan kepada kita umat manusia. Beri tepuk tangan untuk Reza. Nah, ini dia hadiah pulpen yang Ibu janjikan tadi. Luar biasa semua anak Ibu sudah mengerti bagaimana setia berdoa dan membaca Alkitab. Sekarang Ibu simpulkan apa yang sebenarnya bagaimana setia berdoa itu dan membaca Alkitab itu. Nah, yang pertama, berfokus pada hal-hal positif saat berdoa dan membaca Alkitab. Nah, kita itu sebagai umat manusia, kita kan wajib berdoa dan membaca Alkitab. Jadi, di saat kita berdoa dan membaca Alkitab, kita harus fokus kepada hal-hal yang positif. Nah, contohnya, kita harus bersikap sungguh-sungguh di saat berdoa itu. Kita harus mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap hari kegiatan kita. Dia menolong kita, Dia membantu kita. Jadi, kita harus fokus berdoa kepadanya, karena itulah caranya kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Nah, yang kedua adalah percaya kepada Tuhan dan jangan ragu. Di saat kita meminta kepada Tuhan, kita tidak boleh ragu. Apapun yang kita minta, kita harus percaya dan yakinkan. Karena di saat kita percaya dan yakin, Tuhan Yesus akan mendengarkan doa kita. Kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Jadi di saat kita punya cita-cita, Tuhan Yesus mendengarkan doa kita, kita doakan cita-cita kita. Misalnya Putri cita-citanya menjadi dokter, ataupun Reza menjadi polisi. Coba kita doakan setiap hari, kita baca firman-Nya, kita dalami firman-Nya. Nah, kan itu sudah menunjukkan bahwa kita manusia yang sungguh-sungguh berdoa. Ya.
Yang ketiga itu adalah kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang paling istimewa. Karena apa? Karena kita mempunyai akal dan pikiran kita sebagai manusia. Yang keempat adalah bersyukur atas hari-hari yang sudah kita jalani. Setiap hari kita diberkati oleh Tuhan, langkah kita dipimpin oleh Dia, jadi kita harus bersyukur. Dan yang terakhir adalah yakin bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Nah, Ibu punya satu ayat Alkitab favorit, yaitu dalam Amsal 23 ayat 18. Apa katanya? Bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Nah, itu dia isinya. Jadi, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan merancang masa depan kita dengan baik. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu berharap semuanya kita mengerti atas apa pembelajaran kita hari ini, supaya kita bisa menjadi seseorang manusia yang taat beribadah, terutama taat berdoa dan membaca Alkitab. Nggak boleh kita bermalas-malasan, berleha-leha, tidak boleh. Nah, jadi Ibu kasih tugas kita pada minggu depan adalah menuliskan 5 ayat Alkitab yang kita imani, yang kita benar-benar suka dengan ayat Alkitab itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita menutup pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sangat berlimpah buat kami, di mana Tuhan selalu memberkati kami dalam setiap pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Tuhan kami mendapat pembelajaran hari ini dengan kami bersungguh-sungguh menjadi setia berdoa dan membaca Alkitab agar kami dapat disebut sebagai anak garam dan terang dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua pada hari ini. Kalian sangat luar biasa dan kita bertemu lagi di minggu depan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.